Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Hanifah dengan NIM 2204385 dari Prodi Akuntansi. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi mengenai perlindungan konsumen dan anti monopoli. Pada materi ini terdapat 4 subbab. Yang pertama, A. Mengenai asas dan tujuan perlindungan konsumen. Yang B. Mengenai sengketa konsumen. C. Badan Perlindungan Konsumen. Dan D. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. A. Asas dan tujuan perlindungan konsumen. Pengertiannya, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian, pengertian dari perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang dibuat untuk menjadi pelindung hak dari konsumen. Terdapat 5 asas dari perlindungan konsumen, yaitu yang pertama asas manfaat, yakni upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua yaitu asas keadilan, yang dimana agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kerja kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga yaitu asas keseimbangan, yang dimana memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, serta pemerintah dalam arti material dan spiritual. Yang keempat yaitu asas keagamaan dan keselamatan konsumen, yang dimana memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dari konsumen, baik dari saat pemakaiannya, penggunaan, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsinya. Yang kelima yaitu asas kepastian hukum, yang dimana baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara dapat menjamin kepastian hukumnya. Yang kedua, tujuan dari perlindungan konsumen. Tujuannya yang pertama meningkatkan kesadaran dan kemampuan konsumen dalam melindungi dirinya. Yang kedua itu mengangkat harkat dan martabat dari konsumen. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sendiri. Yang keempat itu menetapkan suatu sistem perlindungan konsumen yang mengatur unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, itu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dan keselamatan dari konsumen. 3. Hak dan kewajiban dari konsumen. Yang pertama, hak konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasanya. Yang kedua, hak untuk membeli barang atau jasa, serta mendapatkan barang jasa yang memiliki nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang menjanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan mengenai kondisi dan jaminan barang jasa atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapatnya. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan secara adil. Dan ke-8, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Dan hak yang ke-9, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang lainnya. Kemudian terdapat kewajiban dari konsumen, yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dari pemanfaatan barang atau jasa. Yang kedua, bertikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut atau secara yang telah diatur oleh undang-undang. B. Sengketa konsumen. Pengertian dari kasus sengketa konsumen itu sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang atau jasa.
Kemudian, sengketa tersebut dapat dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar. Pihak-pihak dalam sengketa konsumen ada dua. Yang pertama yaitu konsumen di satu pihak dan developer atau pelaku usaha di pihak lain, di mana konsumen sebagai pengguna atau pemakai barang serta pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa. Fasilitas penyelesaian sengketanya yang pertama secara damai, yaitu dilakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak. Yang kedua, melalui lembaga atau instansi yang berwenang. Terdapat dua macam. Yang pertama, di luar pengadilan, menggunakan pernyataan tertulis bahwa tidak akan mengulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut. Kemudian yang kedua, di pengadilan, yang dimana prinsipnya setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum. Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atau pelanggaran usaha melalui pengadilan menurut pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen meliputi seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, kemudian kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan sama, kemudian C. pemerintah atau instansi terkait apabila barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibat kerugian materi yang besar. Kemudian C. Badan Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Kemudian perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen agar tidak terjadinya kecurangan. Yang kedua, dasar hukum perlindungan konsumen. Terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat 1, Pasal 21 ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. Kemudian terdapat lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitration dan alternatif penyelesaian sengketa, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Kemudian terdapat Surat Edaran Dirjen Perdagangan dalam Negeri tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Indakprop Kabupaten Kota. Kemudian Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri Nomor 795 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen. 3. Badan Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional berdiri sejak 2004. Lembaga ini memiliki fungsi sebagai pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam mengembangkan perlindungan konsumen, yaitu di bawah naungan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. BPKN ini bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang tugas, fungsi, serta keanggotaan BPKN. Kenyataannya bahwa BPKN ini tidak populer dan juga diakui dan kurang diketahui oleh anggota parlemen. Dan ini menganggap bahwa kehadiran negara belum hadir dalam melindungi hal melindungi konsumen. Keempat, tugas-tugas dari Badan Perlindungan Konsumen. Pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengajian terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Nah, kemudian mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Terus menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen, serta menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. D. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Pengertiannya adalah lembaga dan pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tanggal 20 April tahun 1999 dan efektif berlaku terhitung sejak tanggal 20 tahun 2000 bulan April. Tugas dari LPKSM menurut pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu A. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dari konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. B. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. C. Bekerja sama dengan instansi dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. D. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Kemudian terdapat syarat badan usaha sebagai badan hukum, yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, kemudian mempunyai tujuannya, dan mempunyai kepentingan tersendiri, serta adanya kepengurusan dan organisasi yang teratur. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.